Ada banyak etika sebenarnya yang penting kita bahas. Karena etika itu ada etika deskriptif dan ada etika normatif. Tapi di konten kali ini saya coba bahasakan secara sederhana tentang 23 etika yang tidak tertulis. Dan terkadang etika ini itu sangat penting untuk kita untuk menjalani hidup berdampingan dengan orang lain. Karena kita ini cuma makhluk sosial. Dan ketika kita menjalani 23 etika ini, insya Allah, percaya deh, kamu akan sangat dihormati dan menjadi teman yang selalu dirindukan oleh orang lain. Apa aja itu? Yang pertama, jika kita ke rumah seseorang dan mereka mengatakan kalau mereka sedang capek atau lelah, maka itu tandanya kita harus segera pulang. Baru datang, terus ngetuk pintu rumah, terus tuan rumahnya bilang, iya nih saya baru pulang dari rapat, lembur, capek banget nih. Ya sudah, kamu harus langsung pada intinya saja. Nggak usah basa-basi, karena basa-basimu itu akan bikin tuan rumah itu menjadi kesel. Jadi, bukan tuan rumahnya yang sombong sebenarnya, tapi kitanya yang nggak sadar diri. Makanya, di zaman sekarang ini, sebelum bertamu, bikin janjilah dulu. Ada WhatsApp, ada telepon, supaya kita mendapatkan waktu terbaik dia untuk kita bisa ngobrol dengan dia. Apalagi kalau apa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang penting. Karena ada loh orang-orang yang nggak terlalu suka ketemu langsung sebelum janjian. Jangankan itu, ada sebagian orang yang kudu kalau kita mau telepon itu harus chat dulu, harus WhatsApp dulu. Ya, kalangan introvert lah kebanyakan ya. Yang kedua, jangan pernah memotong pembicaraan orang. Tunggu sampai dia selesai bicara. Walaupun mungkin kamu tidak sependapat dengan pendapat dia, minimal hargai dia dan ada etika di situ. Selesaikan dia bicara dulu, baru setelah itu kita bicara. Nah, ini ada pepatah bagus. Kadang kita mendengarkan orang hanya untuk mau menyanggah dia, bukan mendengarkan dia untuk mengerti dia. Makin kita menjadi pendengar yang baik, makin banyak teman kita pastinya. Orang kadang dilatih di public speaking untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Tapi sedikit orang melatih dirinya untuk menjadi pendengar yang baik. Padahal kalau kita mau disenangi orang, kita harus melatih diri kita untuk menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, jangan terlalu lama bicara di telepon ketika kamu lagi kumpul dengan keluarga atau kumpul dengan teman. Kalau kumpul dengan keluarga, terutama acara keluarga yang jarang-jarang atau acara dengan teman reuninya itu jarang-jarang. Please lah, jangan terima telepon yang lama, apalagi sesuatu yang tidak penting. Mungkin dari pacar, misalnya hanya ngobrol sesuatu yang sudah diobrolin berkali-kali. Kecuali memang pacarmu itu dalam kondisi sakaratul maut ya. Ya udah, pada saat dia mau mati dia pengen mendengarkan suaramu untuk terakhir kali gitu ya. Ya udah, untuk hal-hal yang penting kamu jarang ketemu dengan orang-orang ini. Udah kumpulnya jarang-jarang, kamu malah asik terima telepon berjam-jam. Ya nggak enak liatnya lah. Besok-besok ya kamu nggak akan diajak lagi untuk kumpul bareng-bareng gitu ya. Yang keempat, jika seorang pemalu dan dia canggung dalam situasi sosial dia, jangan pernah menyinggung kemaluan itu gitu. Maksudnya jangan pernah menyinggung hal tersebut gitu ya. Ketika kamu tahu ada temenmu nih introvert, pemalu parah, terus dia bela-belain kumpul bareng dengan kita, ya jangan diceng-cengin. Cie introvert mau juga kumpul-kumpul. Kenapa? Sudah kehabisan bahan bakar untuk bikin syair di kamar ya? Atau candaan-candaan yang lainnya. Dia mau datang ke tempat situ aja itu butuh effort yang luar biasa loh. Butuh energi selama berhari-hari untuk dia bisa kumpul. Untuk memutuskan bisa kumpul di situ. Dia itu sudah canggung, jangan dibikin canggung lagi. Bercanda yang biasa-biasa saja. Hati-hati dengan candaan, karena tidak semua orang suka dengan candaan. Yang kelima, jika seseorang menunjukkan gambar atau foto di ponselnya, ya jangan geser kanan kiri lah ya. Lagian ngapain juga geser-geser, mau nyari apa? Gak sopan namanya. Yang keenam, jika seseorang meminjamkan kita sebuah benda, pastikan kita harus mengembalikan setelah kita gunakan. Jangan sampai menjadi hak milik lo ya. Karena itu bukan milik kita, sekecil apapun barang tersebut. Itu yang baru namanya etika. Yang ketujuh, jika meminjam, kita harus kembalikan. Dalam kondisi yang sama dan bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Pinjam motor dalam kondisi bersih,
pulang-pulang motor tersebut harus dalam kondisi bersih. Pinjam motor dalam kondisi bensinnya full, pulang bensinnya harus full juga. Pinjam jaket dalam kondisi bersih, pulang harus bersih dan wangi lagi. Jangan pulang-pulang jaket tersebut bau. Yang kedelapan, jangan meminta bantuan langsung berasumsi bahwa permintaan kita itu dikabulkan. Bro, pinjam duit dong, besok gua kembalikan. Itu yakin banget loh mau dibalikin. Bedakan dengan, bro, gua mau minta tolong nih. Kalau lu ada, gua boleh dong pinjam 100.000 buat pegangan sampai besok dapat kiriman. Besok gua balikin deh siang. Dan insya Allah gua ganti secepatnya kalau udah dapat kirimannya. Nah, dua-dua minjem, tapi kata-kata yang digunakan berbeda. Ya, kata-kata itu nggak akan ada gunanya kalau pada akhirnya kita ingkar janji. Yang ke-10, jika seseorang berbagi kabar bahagia, kabar baik, tunjukkan rasa kebahagiaan kita yang tulus kepada dia. Dengarkan mereka sambil gembira dan senyum terus. Gak usah bilang, sama aku juga bla 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 bla. Atau bahkan ngerendahin kebahagiaan dia. Karena standar kebahagiaan orang itu beda-beda loh. Standar kebahagiaanmu dengan standar kebahagiaan orang lain, tingkatannya itu berbeda-beda. Itu yang harus kita sadari. Yang ke-11, jika kamu melihat orang pakai headphone, itu tandanya dia nggak pengen diganggu. Ketika di tempat umum, Anda duduk di samping orang dan dia pakai earphone, berarti memang dia nggak pengen ngobrol dengan kita. Kenapa banyak orang yang seperti itu? Ya mungkin tadi malam dia begadang, mungkin dia lagi ada masalah, atau mungkin dia lagi nggak pengen diganggu, ya nggak usah diajak ngobrol lah. Itu tandanya ya. Yang ke-12, jika kamu membatalkan rencana, kamu juga yang harus menjadwalkan kembali. Jangan ngomong terserah. Yang ke-13, jangan memulai topik yang sensitif jika kamu tidak punya energi dan waktu untuk terlibat penuh dalam percakapan itu. Memulai deep talk dalam kondisi yang benar-benar siap, punya waktu yang panjang dan harus aktif terlibat dalam pembicaraan itu. Jika tidak punya, ya jangan bahas yang berat-berat, bahas yang ringan-ringan saja. Yang ke-14, jika berjalan dengan seseorang, sesuaikan langkahmu dengan mereka. Ke-15, jika menggunakan motor, mobil, atau ruangan milik orang lain, kembalikan seperti semula ketika selesai. Kalau pakai apapun milik orang, harap kembalikan seperti semula. Itulah ciri-ciri manusia beretika. Yang berikutnya, ke-16, jika seseorang berbagi tentang hal privasi, rahasia, please jaga kerahasiaan itu sampai kapanpun. Ketika dia mau berbagi rahasia dengan kita, jaga rahasia itu sampai kapanpun. Karena dia merasa kita itu adalah orang yang layak untuk dijadikan tempat berbagi cerita. Dan layak untuk dibagikan rahasia mereka. Sebagai manusia yang punya etika, jaga kepercayaan itu. Yang berikutnya, 17. Jika meminjam uang, segera kembalikan tanpa diingatkan. Ya jarang sih ditemukan orang-orang seperti ini. Tapi ketika kita mau hidup dengan norma agama dan norma etika yang hebat, harusnya tidak perlu diingatkan lagi. Ketika memang sudah kewajiban kita untuk mengembalikan hal tersebut, kita harus kembalikan. Yang ke-18, dalam foto grup, jangan berdiri paling depan atau menghalangi orang lain. Lihat kanan kiri, lihat belakangmu. Ada yang dihalangin nggak? Karena jangan merasa seperti orang penting. Karena ini bukan foto prawedding atau bukan foto kawinanmu. Ini foto grup, ini foto bersama. Jadi lihat kanan kirimu. Yang ke-19, jika berbicara dengan seseorang, simpan handphonemu dan fokus pada percakapan. Percaya deh, paling bete lihat kita ngobrol sama orang tapi mata orang tersebut selalu di handphone. Kita harus fokus pada percakapan. Karena percaya, kita nggak akan suka digituin orang. Gimana kalau chatnya penting atau teleponnya penting? Ya kasih tahu ke lawan bicaramu. Kalau ini saya mau angkat telepon dan ini cuma 10 menitan. Gampang kok. Relationship is all about communication. Semua relasi berjalan dengan bagus itu tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi. Yang ke-20, jika kita terlambat dalam janjian, kirim pesan untuk memberitahu orang yang menunggu. Paling bete kita kalau menunggu dan orang itu nggak ada kabar. Jadi kalau datang terlambat, kabari biar dia tidak menunggu kita. Yang ke-21, jika seseorang sedang sedih atau lagi emosional, dengarkan dan simak saja dulu tanpa kita sanggah. Beri nasihat kalau dia minta. Tapi kalau nggak diminta, ya nggak usah kasih nasihat.
cukup simak dan tunjukkan perhatian kita sama dia. Kadang orang itu bercerita ingin cuman pengen didengar, bukan pengen dinasehati. Yang ke-22, jika makan bersama dengan orang lain, tunggu sampai semua dapat makanan dulu, baru kita mulai makan. Ya, kecuali makan bakso atau makan yang panas-panas ya. Jadi kasih tahu aja dulu temanmu, gue makan duluan ya, karena ini takut keburu dingin nih. Dia pasti ngerti kok. Yang 23 yang terakhir, jika kita merusak barang orang lain, tawarkan dia untuk mengganti atau membayar gantinya. Itu 23 etika yang tidak tertulis. Kalau kita jalanin etika tersebut, insya Allah kita akan menjadi teman yang luar biasa, pasangan yang luar biasa, dan orang yang begitu sangat dihargai dan dihormati. Demikian, semoga bermanfaat.